Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam sebuah hadis yang menjelaskan bahwa orang-orang mukmin ketika selesai dari berjalan di atas sirat, maka sampailah ke suatu tempat, sebut saja di pelataran surga, yang dimana di situ tumbuh beberapa pohon, banyak pohon tumbuh di situ. Dan di bawah masing-masing pohon yang ada di situ terdapatlah dua mata air yang bersumber atau berasal dari surga. Dan ketika orang-orang mukmin sudah selesai dari berjalan di atas sirat, maka minumlah dari salah satu mata air tersebut. Ketika sudah meminumnya, maka hilanglah segala macam penyakit, baik lahir maupun batinnya. Kemudian orang-orang mukmin tadi setelah meminum dari salah satu mata air, maka pergi ke balik pohon atau mendatangi sebuah mata air yang satunya lagi untuk mandi di situ. Maka setelah seorang mukmin mandi di mata air yang kedua yang ada di bawah pohon itu, maka menjadi baguslah bentuk tubuh orang-orang tersebut. Wajahnya, badannya bersinar bagaikan bulan purnama. Dan setelah mereka semua sudah minum, sudah mandi, badannya menjadi wangi, bagus, bersinar bagaikan rembulan, maka mereka semua berjalan menuju ke pintu surga. Ini kisah yang menjelaskan ketika seorang mukmin setelah berjalan di atas sirat masuk ke dalam surga. Jadi sebelum masuk ke dalam surga, ini kisahnya seperti ini. Maka disebutkan kelanjutannya adalah maka orang-orang mukmin tadi kemudian mengetuk pintu surga. Fayastaqbiluhumul khuru, maka kemudian keluarlah, menyambutlah, yaitu para bidadari, bisohaifa fi aidihinna, sambil membawa piring-piring di atas tangan-tangannya, tangan bidadari maksudnya. Jadi ketika orang-orang mukmin mengetuk pintu surga, maka dibukalah pintu surga, kemudian keluarlah para bidadari dengan membawa piring-piring yang indah. Fatakhruju kullu huriyatin ila sahibiha, maka keluarlah para bidadari dan menemui suaminya masing-masing. Jadi para bidadari itu sudah tahu mana ini suami aku, mana ini suami aku. Jika mereka keluar menyambut suaminya masing-masing. Fatu'anikuhu, dan para bidadari itu kemudian merangkul suaminya masing-masing. Watakulu, sambil berkata, anta habibi, engkaulah kekasihku. Wa ana radiyatun, dan aku telah ridha kepadamu. Wa ana radiyatun anka, dan aku telah ridha kepadamu, dan aku senang kepadamu. Wa ibuka abadan, dan cintaku padamu selama-lamanya. Ini perkataan bidadari ketika menyambut suaminya di depan pintu surga. Ini sambutan para bidadari kepada suaminya. Watadhulu ma'ahu baitahu, maka kemudian para bidadari bersama suaminya tadi masuklah ke rumah mereka masing-masing, ke rumahnya di dalam surga. Wa fil baiti sab'una sariron,
Dan di dalam rumahnya yang di surga itu, sabuna sariron, ada 70 ranjang. Jadi ketika masuk ke dalam rumahnya masing-masing nanti dalam surga, itu terdapat 70 ranjang di dalam rumah. Ngalakuli saririn sab'una firosan. Dan di setiap ranjang itu terdapat 70 kasur. Walakuli firosin huriyatun. Dan di setiap satu kasur ada satu bidadari. Jadi rumahnya di dalam surga nanti, rumahnya itu terdapat 70 ranjang. Di masing-masing ranjang ada 70 kasur. Dan di setiap kasur ada satu bidadari. Berarti satu orang suami ketika di surga nanti, itu kalau dihitung itu, kalau mau ngitung, hitunglah dengan kalkulator boleh. Satu rumahnya itu ada berapa bidadari? Ranjangnya 70, dalam setiap ranjang ada 70 kasur, setiap satu kasur satu bidadari. Silakan dihitung sendiri. Alaiha sab'una khullatan. Dan pada bidadari itu ada 70 perhiasan. Yuramuhu saqiha, yang kelihatan betisnya, yang terlihat sum-sum betisnya bidadari itu min lata'ifil khulali, karena saking tipisnya perhiasannya atau kain yang menutupinya. Jadi para bidadari pakaiannya itu sangat tipis sehingga terlihat sampai tembus ke tulang betisnya karena saking tipisnya perhiasan itu. Walau anna sa'ratan min sya'ri nisa'i ahlil jannah. Dan sesungguhnya satu helai rambut dari rambutnya para bidadari sakotat ilal ardi, jatuh ke bumi, la da'at li ahlil ardi, maka akan menerangi penduduk bumi. Jadi salah satu kenikmatan bagi orang-orang mukmin yang sampai ke surga itu ketika baru masuk saja sudah disambut oleh para bidadari sambil mengatakan, aku cinta padamu, cintaku padamu selama-lamanya. Itu kata para bidadari. Kemudian mereka masuk ke rumahnya, yang setiap rumah itu ada 70 ranjang, setiap ranjang ada 70 kasur, dan masing-masing kasur ada satu bidadari. Dan seandainya satu helai rambut dari para bidadari itu jatuh ke bumi, maka akan teranglah penduduk bumi ini. Berarti rambutnya itu bersinar. Alangkah cantiknya, jelasnya bidadari itu. Mau rambutnya saja berkilau. Itu kisah tentang orang-orang mukmin yang berhasil atau selamat ketika berjalan di atas sirat sampai ke surga, kemudian disambut oleh para bidadari, kemudian masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari orang-orang mukmin yang selamat ketika melintas atau berjalan di atas sirat dan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.